di sini, dan di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya. Aku mau ngomongin tentang kebingungan. Ada yang bingung mau pilih kuliah yang mana. Ada juga yang bingung, aku sudah kuliah kak, tapi aku merasa salah jurusan. Dan ketahuilah, setelah kuliah pun pasti ada yang bingung masih. Jadi di opiniku ini aku akan bahas di 3 jenjang yang berbeda, yaitu kalau misal kita masih ada di jenjang sekolah atau sebelum masuk kuliah, yang kedua di jenjang kuliah, dan yang ketiga di jenjang setelah kuliah. Sebelum masuk kuliah, mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung mau ambil jurusan apa. Kalau kamu yang sekarang sedang nonton video ini berada di fase itu, berada di fase mencari-cari aku mau kuliah apa ya? Yang pertama, saranku kalian definisikan dulu kesuksesan menurut kalian tuh apa. Karena setiap orang itu punya definisi suksesnya masing-masing. Sukses itu bukan cuman tentang seberapa banyak uang yang kita dapatkan, seberapa tinggi jabatan yang kita dapatkan, atau seberapa terkenal kita. Sukses itu relatif. Sukses itu setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing. Kalau misal kamu udah menentukan menurut kamu tuh sukses kalau kayak gimana, itu akan memudahkan kamu selanjutnya untuk memilih kira-kira apa ya yang harus saya lakukan untuk mencapai kesuksesan itu. Kesuksesan nggak harus dalam bentuk materi atau pekerjaan. Misal aku pengen bisa membantu orang banyak. Dari kesuksesan yang mungkin bersifat lebih general ini, nanti bisa di breakdown lagi. Untuk mencapai sukses itu, jalan apa ya yang bisa aku tempuh? Nah, yang kedua, selanjutnya, kamu tanya sama diri kamu pengen apa? Minatmu apa? Kalau misalnya kamu udah tahu apa minatmu, itu akan memudahkan. Karena kalau misal itu memang keinginan kita, ketika kita ngejalaninnya, itu jadi enak gitu. Yang ketiga, kenali dirimu dan gali potensi apa sih yang kamu punya, dan kira-kira apa yang paling cocok untuk kamu. Atau misal kalau kalian bingung ya, masih belum tahu, aduh aku bingung nih kak, aku nggak tahu gitu, kalian bisa coba tes psikologi atau personality test online yang gratis di Google. Salah satunya yang bisa aku kasih tahu ini, ada namanya MBTI personality. Mungkin langsung aja aku tunjukin ya di sini. Contohnya kita bisa pergi aja ke Google, habis itu kita ketik MBTI test. Nah, ini ada salah satu MBTI test yang bisa kita coba ya di www.16personalities.com. Nah, ini kalian tinggal isi aja. Jadi kalau misalnya kalian setuju dengan pernyataan ini, kalian bisa pilih agree. Kalau misalnya agak nggak setuju, bisa pilih yang agak-agak lebih kecil gitu ya. Kalau misal semakin kesini semakin disagree. Kalau misal kalian ngerasa bingung dengan bahasanya, misal kesusahan dengan bahasa Inggris dan lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, bisa klik ini. Kemudian kalian pilih aja bahasa Indonesia. Oke. Nah, kemudian kita pilih ikuti tes. Nah, gitu. Nah, nanti kalian isi aja sampai selesai. Di sini aku nggak akan isi ya, nanti waktunya kepanjangan. Jadi nanti setelah ngisi akan muncul tipe kepribadian apa sih kalian tuh sebenarnya, dan ada saran-saran juga. Contoh ini ya, kita cek tipe kepribadian. Jadi di sini ada tipe analis, itu ada 4 jenis. Kemudian di sini ada tipe diploma, tipe pengawal, dan tipe penjelajah. Kita coba salah satu ya. Nah, di sini kita coba aja ya salah satu. Lihat contohnya di sini INFJA atau INFJT, tipe advokat.
Nah, di sini ada penjelasannya tentang tipe kepribadiannya dan bisa dibaca sendiri. Tapi ada bagian tersendiri yang khusus membahas tentang karir path yang cocok. Jadi kalian klik di sini karir path. Coba kalian lihat. Tapi ini bukan berarti udah pasti kalian tuh harus itu, enggak juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian mau di bidang yang lain, ya nggak masalah, bisa aja. Cuman kalau misal kalian mengikuti sesuai tipe kalian tuh seperti apa, itu akan lebih nyaman gitu loh buat kalian gitu. Kalau misal sekarang kalian lagi bingung mau pilih jurusan apa, ya itu tadi yang bisa aku sarankan. Yang pertama, kalian tentukan dulu kesuksesan menurut kalian tuh apa. Terus kemudian yang kedua, kalian tuh minatnya kemana gitu loh, kalian pengen jadi apa gitu. Terus yang ketiga, kenali diri kalian. Kemudian kalian tentukan mana sih yang paling cocok dari sesuai dengan keinginan kalian. Menurut kalian tuh kesuksesan tuh apa, terus kalian pengennya apa, dan diri kalian tuh sebenarnya cocoknya di mana gitu. Nah, yang kedua adalah untuk kalian yang sedang bingung, merasa kalian salah jurusan. Kalian sekarang udah kuliah, tapi kok rasanya aku nggak cocok ya sama kuliah ini. Buat kalian yang sedang merasakan ini, aku cuma mau bilang bahwa don't give up. Kalau kalian masih berada di semester 1 atau ada di tahun pertama, mungkin kalian masih punya kesempatan untuk mencoba ikut tes lagi di tahun depan. Tapi kalau misal kalian udah berada di tahun kedua atau berada di tahun ketiga, rasanya sayang nggak sih kalian udah meluangkan waktu selama 1-2 tahun atau 3 tahun menjalani kuliah yang sekarang. Saranku, selesaikanlah, tuntaskanlah apa yang sudah kalian mulai. Pasti kalian akan mendapatkan sesuatu dari itu. Mumpung kalian masih kuliah, sambil kalian menyelesaikan dan menuntaskan apa yang sudah kalian mulai, sambil cari tahu passion kalian. Kalian sebenarnya mau apa? Kalau misal kalian punya hobi fotografi misalnya, lakukanlah kalau kalian suka gitu. Kalau misalnya kalian sukanya ternyata bikin software atau belajar mandiri tentang pengembangan software, ya belajar aja. Kalau kalian suka masak misalnya, kembangkan aja. Lakukan apa yang kalian suka meskipun itu tidak berhubungan dengan kuliah kalian. Siapa tahu rezeki kalian bisa datang dari sana. Siapa tahu kalian menemukan passion kalian di sana. Tapi melanjutkan passion bukan berarti kalian menghentikan apa yang sudah kalian mulai gitu. Maksudnya kan kalian lagi kuliah nih, menurutku selesaikan aja dulu. Kalian pasti dapetin sesuatu kok dari kuliah itu. Percayalah bahwa kalian akan dapat sesuatu dari sana. Kalian akan belajar sesuatu, yaitu belajar tentang apa itu belajar. Saran aku kayak gitu sih. Aku percaya kalian bisa menyelesaikan ini. Everything happen for a reason. Dan kalian masuk jurusan itu juga sudah melalui persetujuan dari Yang Maha Kuasa, dari Sang Pencipta. Jadi pasti ada alasan kenapa kalian ada di sana. Percayalah, entah pun nanti kalian bekerja di jalur yang sesuai atau enggak, tapi pasti ada hal yang bisa kalian pelajari selama kalian kuliah. Nah, terakhir untuk kalian yang sedang berada di fase pasca kuliah, aku percaya pasti ada masanya dimana kalian bingung. Buat kalian yang ada di fase ini, aku cuma mau bilang bahwa kalian gak sendirian.
banyak juga di luar sana yang sedang bingung. Aku sharing ini bukan untuk menggurui atau sok sukses, enggak. Tapi aku cuma mau bilang buat kalian bahwa you are not alone, you are not alone. Karena biasanya ketika kita lulus, kita akan masuk kepada masa-masa quarter life crisis. Dan di situ pilihan kita makin lebih banyak, pilihan kita lebih luas. Apakah kita mau bekerja? Pekerjaan seperti apa yang mau kita kerjakan? Apakah kita mau bekerja di kantor? Atau kita mau kerja bisnis aja, jualan? Atau kita mau kerja jadi pengajar? Atau kita berhenti kerja, lebih baik menikah dan jadi ibu rumah tangga? Atau lanjut kuliah aja? Terlalu banyak pilihan yang ada di hidup ini, tapi apapun pilihan hidup yang akan kalian pilih, aku percaya bahwa masa-masa kalian kuliah itu gak akan sia-sia. Entah pendidikan kuliah kalian itu memberikan dampak langsung terhadap karir atau masa depan kalian, atau memberikan dampak tidak langsung. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau misal dampak langsung, misal kalian kuliah kedokteran dan kemudian kalian menjadi dokter, well, itu adalah dampak langsung dari kuliah kalian itu tadi kan. Tapi banyak juga dampak tidak langsung. Misal kalau sekarang kalian sedang berada di suatu pekerjaan yang sama sekali tidak melibatkan ilmu yang kalian pelajari di bangku kuliah. Misal sekarang kalian berdagang, padahal dulu kuliahnya hukum atau engineering. Well, percayalah, ada hal-hal yang kalian pelajari di kuliah yang akan membantu kalian atau membantu kalian membentuk pribadi kalian sehingga menjadi diri kalian yang sekarang. Entah itu dari pertemanan, dari organisasi, dari cara berpikir saat kita kuliah, logika ya yang kita pakai saat kita kuliah. Ada hal-hal tidak langsung yang secara tidak langsung tuh membentuk pribadi kalian dan menjadi diri kalian yang sekarang. Atau mungkin kalian sekarang adalah seorang ibu rumah tangga. Mungkin ada yang bilang, ngapain kuliah tinggi-tinggi ternyata jadi ibu rumah tangga? Menurutku, jadi seorang ibu rumah tangga juga butuh pendidikan. Kalian yang sekarang menjadi ibu rumah tangga dan membesarkan anak, ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari itu membentuk diri kalian, dan kalian akan jadi orang yang mendidik mereka, mendidik anak-anak kalian, orang yang menjadi penentu penerus generasi bangsa. Kalian yang ketemu anak kalian tiap hari, kalian yang mendidik mereka. Memang ada guru, tapi peran orang tua itu besar banget dalam menentukan kepribadian anak di masa depannya. Jadi kalau kalian berada di fase ini dan merasa kuliah kalian sia-sia, enggak guys, enggak ibu-ibu, Anda sangat luar biasa. Oke. Dari tadi udah ngomong kemana-mana, coba kita ambil contoh aja ya. Seorang yang memiliki kesuksesan bukan dari background pendidikannya. Contohnya Raditya Dika. Dia belajar, dia kuliah di Adelaide dan juga di UI di bidang politik. Well, is he a politician now? I don't think so. Dia jarang banget ngomongin politik. Tapi apakah kita bisa bilang bahwa dia nggak sukses? Look at him now. Dia sukses dengan caranya sendiri. Dia jadi seorang komedian, dia jadi YouTuber, dia memberikan banyak advice tentang keuangan juga, dan kontennya menarik dan juga menghibur. Jadi itu menunjukkan bahwa kita bisa sukses dengan cara apapun, dan kuliah kita itu bisa membantu kita meraih kesuksesan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang tidak langsung ya contohnya itu tadi, Raditya Dika. Dan aku percaya sih Raditya Dika yang sekarang juga merupakan hasil dari bentukan proses hidup dia selama ini kan.
Dan salah satu jenjang kehidupannya ya jenjang kuliah yang membuat dia jadi dirinya saat ini. Contoh yang kedua yaitu Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim kuliah S1 di jurusan Hubungan Internasional. Kemudian beliau mengambil S2 di Business Administration. Tapi ternyata beliau sukses mendirikan satu platform besar, Gojek. Dia bukan hanya berhasil membangun sebuah bisnis, tapi bisnisnya ini berdampak sangat luas ke kehidupan kita semua. Dan sekarang beliau jadi Menteri Pendidikan. Rezeki itu bisa datang dari mana aja. Dan mengutip salah satu pesan dari senior saya ya, angkatan K40, waktu itu saya ikut webinar yang diselenggarakan K40, kita bisa berkarir di luar bidang kita dan tetap sukses. Saya bilang kayak gini bukan karena saya udah sukses ya, tapi saya cuman pengen merangkul teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi sama-sama bingung. I just want to say you are not alone. Kamu gak sendirian. Ayo kita semangat berkarya, kita semangat membuat sesuatu. Kesuksesan itu kita yang punya parameternya sendiri. Kita tidak perlu membuat parameter orang lain jadi definisi kesuksesan kita. Jadi apapun yang sedang kalian lakukan sekarang atau yang kalian bingungkan sekarang, ayo kita semangat, ayo bareng-bareng kita membangun suatu kesuksesan yang berdasarkan kita sendiri. Ayo kita bahagia. Jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan, mari kita niatkan karena Sang Pencipta. Semangat semuanya, kalian gak sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.